Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut ke metabolisme part kedua, yaitu anabolisme karbohidrat. Di sini anabolisme itu dikenal juga sebagai asimilasi atau sintesis. Prosesnya menggunakan energi tinggi. Contohnya reaksi AA itu adalah fotosintesis. Nah, fotosintesis juga ini merupakan proses penyusun makanan dengan menggunakan energi cahaya. Sumber energi cahaya itu sendiri dari cahaya matahari. Biasanya memiliki spektrum cahaya dari inframerah, merah jingga, kuning, hijau, biru, nila, ungu, dan ultraviolet. Nah, cahaya yang digunakan dalam proses fotosintesis ini yaitu spektrum cahaya yang tampak keunguan. Di sini ya cahaya. Lanjut. Nah, di sini ada skema reaksi terang atau aliran elektron non-siklik. Pada reaksi terang dibagi menjadi dua macam. Ada aliran elektron yaitu non-siklik dan siklik. Kalau aliran siklik itu karena elektron berenergi kembali mengalir ke pusat. Sedangkan non-siklik karena elektron berenergi transfer ke NADP+. Jadi bukan ke pusat reaksi. Nah, pada aliran elektron siklik hanya membentuk ATP, sedangkan aliran non-siklik dia hanya membentuk ATP dan NADP. Ini ya, NADP. Nah, di situ ada NADP dan ATP yang dihasilkan digunakan pada reaksi gelap untuk memproduksi karbon dioksida sehingga membentuk karbohidrat. Nah, di situ dilihat ada reaksi terang itu ada dua macam fotosistem, yaitu fotosistem 1. Sini ada fotosistem 2. Masing-masing fotosistem ini mempunyai ciri khusus. Pada fotosistem 1, klorofil pusat reaksinya disebut P700. Disebut demikian karena klorofil A-nya mampu menyerap energi cahaya pada panjang gelombang 700 nanometer. Pada fotosistem 1 terdapat 12 ikatan molekul protein yang berbeda. Nah, klorofil ini mempunyai 96 molekul yang terdiri atas 2 molekul sebagai pusat reaksi, 4 molekul sebagai tambahan, 90 molekul sebagai pigmen antena. Pigmen antena ini berfungsi untuk sebagai penangkap cahaya. Pada fotosistem 2, pusat reaksi klorofilnya itu disebut dengan P680 karena klorofilnya itu mampu menyerap energi cahaya pada panjang gelombang 680 nanometer. Fotosistem 2 itu mempunyai 20 ikatan molekul protein yang berbeda karena sebanyak 50 atau lebih molekul terdiri atas 2 molekul klorofil sebagai pusat reaksi. Nah, 2 molekul ini adalah tambahan. Dan molekul klorofilnya yang berfungsi sebagai pigmen antena, sekitar 6 molekul karoten berfungsi sebagai pigmen antena dan 2 molekul prostaglandian. Ini ya, ini energi elektron non-siklik. Ada lagi juga elektron siklik. Kalau elektron siklik dia karena elektronnya berenergi kembali mengalir ke pusat. Ya. Nah, di sini ada elektron siklik hanya membentuk ATP ya. Elektron siklik hanya membentuk ATP. Dia hanya membentuk ATP saja. Membentuk ATP dan ini yang membentuk ATP karena sudah jelaskan pada fotosistem 2, fotosistem 1 langsung ke dia akseptor primer. Lanjut, dia akan membentuk fotosistem 1 tapi energinya ini akan membentuk ATP.
Nah, di sini ada siklus asimilasi C dalam organisme fotosintesis. Nah, atau disebut dengan reaksi gelap. Nah, reaksi gelap ini merupakan suatu reaksi yang tidak bergantung pada cahaya. Reaksi gelap ini terjadi jika tersedia ATP dan NADP, yaitu dihasilkan oleh reaksi terang. Selanjutnya, kedua sinyal tersebut digunakan untuk membentuk karbohidrat. Reaksi gelap ini dimulai dengan fiksasi molekul karbon dioksida 6 molekul karbon dioksida ke dalam sel melis stomata yang diikat oleh ribulosa bifosfat. Ya, ada ribulosa bifosfat dulu, yang tadinya ini dulu ribulosa bifosfat. Selanjutnya, ribulosa bifosfat aksi nyawa berkarbon 5 akan diubah menjadi siklus molekul glukosa di dalam stroma. Reaksi gelap disebut juga siklus Kelvin sebagai bentuk penghargaan terhadap jasa penemuan, yaitu Malvin Kelvin. Nah, di situ pada tahap selanjutnya glukosa yang terbentuk berubah menjadi 2 molekul fosfogliserat. Ya, ini ya fosfogliserat. Masing-masing PGA akan menerima fosfat dari ATP dan hidrogen serta elektron dan NADP sehingga membentuk fosfogliserat dehid PGAL suatu senyawa karbon. Jadi dari molekul 6 karbon dioksida lanjut dia difiksasi dalam 12 PGAL. Dalam 12 PGAL sebanyak 2 PGL digunakan untuk membentuk satu glukosa, sedangkan 10-nya itu dirubah menjadi 6 molekul ribulosa bifosfat. Ribulosa bifosfat ini ya. Nah, semua ribulosa bifosfat tersebut akan kembali mengikat molekul karbon dioksida. Kembali nanti mengikat di karbon di sini, karbon dioksida. Nanti hasilnya tersebut hasilnya adalah satu glukosa. Ini perbandingan antara fotosintesis dan kemosintesis. Kalau faktor pembandingnya ada bahan dasar, sumber energi atau pelaku. Di sini ada fotosintesnya CO2, H2O, sedangkan kemosintesnya CO2, karbon dioksida dan H2O. Sumbernya kalau fotosintesis sinar matahari, kalau kemo zat kimia. Pelakunya tumbuhan berklorofil. Kalau kemosintesis tumbuhan tidak berklorofil, misalnya bakteri. Kalau fotosintesis dia hasilnya glukosa. Kalau glukosa atau karbohidrat. Kalau kemosintesis yang glukosa yang tadi dijelaskan tentang siklus gelap dan terang. Di sini ada jalur C4. Nah, di C4 ini karena fiksasi karbon dioksida adalah merupakan molekul karbon 4. Pada reaksi ini karbon dioksida difiksasi oleh fosfonopirufat ya, atau asam pirufat. Di situ ada PEP senyawa berkarbon 3. Yang ini hasilnya fiksasinya disebut asam oksaloasetat atau disebut dengan OAA. Yang ini ya. Lanjut dia akan berfiksasi lagi membentuk PEP dibantu oleh enzim PEP karboksilase. Enzim tersebut mempunyai ikatan yang lebih kuat terhadap karbon dioksida dibandingkan dengan ribulosa bifosfat. Selanjutnya OAA atau oksaloasetat diubah menjadi asam malat, yang ini. Nah, asam malat dimisofil berbesi ke berkas sel seludang. Di dalam sel seludang membentuk asam pirufat. Lanjut, asam pirufat. Dengan membebaskan karbon dioksida, asam pirufat dengan bantuan ATP dipecah menjadi PEP untuk digunakan kembali pada jalur C4. Terus di dalam mesofil ini sementara itu karbon dioksida masuk ke dalam siklus Kelvin membentuk glukosa.
Ini ya. Yang dihasilkan selanjutnya diangkut ke seluruh bagian tumbuhan. Misalkan tumbuhan C4-nya itu ada rumput, jagung, tebu. Ini jalurnya ya, karbon dioksida, PEP, oksaleosotat menjadi asam malat, berubah menjadi pirufat, plus karbon dioksida, terus siklus Kelvin, hasilnya glukosa, terus di sini ada bantuan ADP dan ATP. Ini yang C3 dan C4 strukturnya. Kalau misalkan C3 ini tumbuhan nih, berkas pembuluh, penampangnya bisa dilihat. Kalau di C3 seperti ini, C4 seperti ini. Karena dia stomanya membuka. Kalau misalkan C4 dia stomanya akan menutup. Keterkaitan proses katabolisme dan anabolisme di sini biasa kalau matahari dia adanya karbon dioksida air, kloroplas, dia akan membentuk glukosa dan oksigen. Di sini ada pembentukan mitokondria atau ATP, aktivasinya untuk gerak, transfer aktif, pertumbuhan dan reproduksi. Nah, ini adalah kalau anabolisme dia fotosintesis, kalau katabolisme adalah respirasi. Ini ada faktor-faktor yang mempengaruhi katabolisme dan anabolisme. Biasakan cahaya, suhu, CO2, dan H2O. Kalau cahaya mempercepat, anabolis juga mempercepat, suhu juga. CO2 menurunkan laju respirasi. Kalau yang anabolisme meningkatkan pada kadar optimal. O2 mempercepat. Terus kalau ada anabolisme menghambat. H2O menurunkan. Kalau anabolisme berpengaruh tidak langsung. Lanjut ya. Di sini ada kaitan karbohidrat, lemak, dan protein ya. Di situ dijelaskan sebelumnya bahwa glikolisis itu menghasilkan ATP yang relatif kecil. Reaksi berikutnya adalah mengubah asam pirufat menjadi asetil-CoA, kemudian menjadi asam sitrat. Kebanyakan ATP itu terbentuk dari hasil oksidasi pada siklus asam sitrat. Nah, pada saat aktivasi otot meningkat, asam pirufat cenderung diubah menjadi asam laktat, jadi asetil-CoA. Namun ketika otot istirahat, dalam laktat diubah menjadi asetil pirufat. Selanjutnya asam pirufat akan diubah menjadi glukosa. Hal tersebut anabolisme. Jika glukosa dirubah menjadi dibutuhkan, maka asam pirufat akan dibentuk menjadi glikogen atau melalui proses glikogenesis. Di sini ada karbohidrat. Nah, biasanya itu ada sintesis lemak, minyak. Nah, ada tahap-tahapnya minyak dan lemak. Pembentukan gliserol. Pembentukan gliserol dibentuk dalam senyawa antara proses glikolisis, yaitu hidroksiasetofosfat yang kemudian menjadi senyawa gliserol fosfat. Kalau sintesis asam lemaknya, asam lemak diubah menjadi asetil-CoA. Asetil-CoA-nya itu berasal dari melanin-CoA. Penggabungan gliserol dengan asam lemak ini merupakan langkah terakhir gliserol dengan membentuk gliserol fosfat digabung dengan 3 molekul asam lemak membentuk trigliserida. Ini ya, kalau karbohidrat dia membentuk glukosa, glikolisis, ATP, asam pirufat. Nah, dari asam pirufat dia akan menjadi asetil-CoA. Di lemak ada hidrolisis oleh enzim lipase. Ini ya, pertemuannya di pencernaan, plasma darah, sitoplasma, dan mitokondria. Sedangkan di protein itu terjadi di dalam ribosom. Kalau ini di ribosom sendiri, ribosom.
Ikatannya disebut ikatan peptida, yaitu ikatan menghubungkan gugus asam amino dengan karboksil. Biasanya lemak protein ini kita konsumsi pada akhirnya dapat diubah menjadi glukosa melalui glukogenesis. Nah, glukosa ini menyediakan energi pada otak serta jaringan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa seluruh rangkaian katabolisme karbohidrat itu menyediakan tempat masuknya reaksi katabolisme asam lemak. Gliserol dan asam amino juga sekaligus dapat mengarahkan ke peristiwa anabolisme, misalnya peristiwa katabolisme zat tepung untuk menyediakan bahan untuk proses sintesis lemak. Inilah proses metabolisme lanjutan yang part 2. Mudah-mudahan kalian bisa paham materinya. Jangan lupa like and subscribe. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.